Pernah nggak sih kalian ngerasa gagal, tapi bukannya coba lagi, malah nyalahin keadaan? Nah, kisah ondel-ondel kali ini bakal ngasih pelajaran penting banget. Jangan sampai kayak ondel-ondel rubah ini, ngotot pengen buah anggur, tapi malas usaha. Akhirnya, ngambek sendiri dan bilang anggurnya asem. Emang beneran asem? Atau hati kita aja yang terlalu cepat nyerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel yang penuh kisah penuh makna, inspirasi, dan tentunya, aksi kocak ondel-ondel kesayangan kita semua. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan yang belum subscribe, yuk ditekan dulu. Supaya kamu gak ketinggalan kisah seru lainnya dari dunia ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita kali ini membawa manfaat, tawa, dan juga renungan buat kita semua ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk terus belajar dari hal-hal kecil sekalipun. Teman-teman, yuk tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga setiap sholawat kita jadi cahaya di dunia dan akhirat. Amin. Mari sama-sama kita jaga hati dan amalan. Jangan gampang menyerah, jangan gampang iri, dan tetaplah bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah. Seperti dalam Quran surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, kalau kita nggak mau berusaha, jangan harap hasilnya datang sendiri. Jangan kayak rubah ini ya. Ngomong-ngomong, teman-teman nonton dari mana nih? Yuk tulis asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita tahu se-Indonesia mana para pecinta ondel-ondel. Tonton sampai habis ya, karena di deskripsi video ada satu pertanyaan kuis yang berhubungan dengan kisah ini. Yang jawab benar akan kami doakan punya rumah mewah, dan jawabannya akan kami sampaikan di bagian penutup nanti. Yuk lanjut. Di suatu siang yang cerah, awan-awan berarak pelan di langit biru kota kecil tempat para ondel-ondel tinggal. Udara lumayan panas, tapi angin sepau-sepau dari pohon-pohon rambutan dan pepaya di pinggir jalan menyejukkan suasana. Di antara suara jangkrik dan tiupan angin, terdengar langkah pelan seekor ondel-ondel kecil yang berbeda dari biasanya. Kali ini, ondel-ondel itu tidak memakai pakaian adat Betawi, melainkan sedang mengenakan jubah bulu oranye lengkap dengan topi kecil berbentuk telinga rubah. Ia terlihat semangat, atau mungkin hanya mencari-cari sesuatu untuk dimakan. Ondel-ondel ini bernama Cimug. Ya, si Cimug ini memang suka banget berperan macam-macam. Hari ini dia lagi sok-sokan jadi rubah cerdas, katanya. Di pundaknya ada tas gembolan berisi kerupuk kulit, 1 botol air mineral, dan 2 lembar kertas rencana hidup. Tapi isi tasnya nggak ada yang bisa dimakan, karena semua cemilannya udah dimakan waktu perjalanan ke kebun tadi. Nahasnya, dia sekarang lapar banget. Perutnya bunyi kerucuk-kerucuk, bikin dia garuk-garuk kepala sendiri sambil celingukan ke kanan dan ke kiri. Haduh, di mana ya makanan gratis? Gumamnya sambil megang perut dan melihat-lihat sekitar. Tiba-tiba, matanya terpaku ke satu titik. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang lihat permen kapas raksasa di pasar malam. Tepat di depan sana, berdiri satu pohon besar yang batangnya tinggi dan kokoh, daunnya rimbun, dan yang paling menarik, ada buah anggur ungu bergelantungan dari cabang-cabangnya yang menjuntai ke arah langit. Anggurnya nggak main-main, bulat, segar, mengilap seperti baru dicuci, dan menggoda banget buat dimakan. Dari kejauhan saja sudah kelihatan manis dan wangi. Air liur Cimug langsung menetes-netes. Waduh, ini rezeki anak soleh nih, katanya dengan penuh semangat. Cimug pun langsung berlari kecil ke arah pohon itu. Langkahnya ringan seperti ondel-ondel yang sedang kejar diskon di pasar. Dia langsung berdiri di bawah pohon, mendongak tinggi, dan memperhatikan buah anggur itu lekat-lekat. Jelas sekali anggur itu berada di tempat yang tinggi, sekitar 2 meter di atas kepala Cimug. Tapi karena terlalu lapar dan merasa jadi rubah cerdas, dia yakin pasti bisa ngambilnya tanpa bantuan siapapun. Gue coba loncat aja dulu, siapa tahu nyampe, ujarnya sambil mengatur nafas dan memundurkan langkah. Setelah menghitung, 1, 2, 3. Jebret, dia loncat tinggi ke udara. Tapi sayangnya, yang nyampe cuma angin. Cimug jatuh lagi ke tanah dengan bunyi gedebuk.
sambil mengaduh pelan. Aduh, kok tinggi amat sih, keluhnya. Tapi rasa penasaran dan lapar tetap lebih besar daripada rasa sakit di lutut. Jadi dia bangun, mengibaskan debu dari jubahnya, dan mencoba lagi. Kali ini dia lebih semangat. Gue harus bisa. Gue rubah cerdas. Masa kalah sama buah anggur doang? Cimug mundur lebih jauh, lalu berlari kecil dan loncat lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi tetap saja, buah anggur itu masih tidak tersentuh. Bahkan dia nyaris mendarat di lubang kecil di tanah. Untung kakinya masih selamat, cuma sedikit keseleo dan malu. Tapi alih-alih mencari akal lain, Cimug malah duduk bersila di bawah pohon dan mulai berpikir dengan gaya rubah bijak. Apa iya ini buah yang pantas buat gue? Tapi bukan berpikir cara menggapai anggur itu, Cimug malah mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan buahnya. Kayaknya juga anggurnya belum matang. Terlalu ungu, malah kelihatan asem banget. Mana ada anggur segar di tengah-tengah hutan gini, pasti gak enak, ujarnya sambil merengut. Di sekitarnya, sebenarnya ada banyak alat yang bisa digunakan. Ada bangku kayu pendek yang dibiarkan tergeletak di dekat warung kosong. Ada tangga kecil dari bambu di belakang semak-semak, bahkan ada tong besar yang bisa didorong untuk dipanjat. Tapi Cimug nggak mau repot. Dia merasa sebagai ondel-ondel rubah, dia harus cerdas, bukan capek. Kalau terlalu susah didapat, berarti emang bukan buat gue, katanya menenangkan diri. Padahal, bukan soal takdir atau jodoh buahnya, tapi soal usahanya yang setengah hati. Beberapa anak kecil lewat sambil membawa es lilin. Mereka melihat Cimug cemberut di bawah pohon anggur dan salah satu dari mereka bertanya polos. Bang, kenapa nggak naik pakai tangga aja? Tuh di belakang ada loh. Tapi Cimug malah menjawab, gue bukan tukang panjat pohon. Nak, gue itu pemikir. Kalau buah itu emang jodoh gue, dia bakal jatuh sendiri ke tangan gue. Anak-anak itu cuma bengong, lalu pergi sambil nyengir dan berbisik. Kayaknya abang ini lapar, tapi gengsinya lebih tinggi dari pohonnya. Cimug semakin manyun. Dia mulai ngomel sendiri. Anggur begini doang belagu amat, gantung tinggi-tinggi. Nggak realistis banget deh hidup lo, dasar buah anggur sombong. Padahal yang sombong bukan anggurnya, tapi si Cimug yang gengsi buat berusaha lebih keras. Dari kejauhan, ada seekor burung kecil yang hinggap di cabang pohon itu dan mematuk salah satu anggur. Lalu terbang sambil membawa buah itu di paruhnya. Cimug yang melihat itu jadi makin kesal. Bahkan burung pun bisa dapat, kenapa gue nggak bisa? Ini pasti buah kutukan. Atau, ya udahlah, pasti asem juga rasanya. Akhirnya Cimug berdiri, mengibaskan jubah rubahnya, dan melangkah pergi dengan langkah lunglai. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat menoleh ke arah anggur dan bilang dengan nada sinetron banget, suatu hari, lo akan menyesal nggak turun ke tangan gue. Lalu dia pergi meninggalkan pohon itu, padahal anggurnya tetap manis dan segar seperti tadi. Di kamera, anggur itu masih bergelantungan dengan tenang, seperti tidak peduli dengan semua drama dan alasan yang diciptakan oleh si rubah ondel-ondel. Kamera menyorot dari bawah, memperlihatkan betapa sebenarnya tinggi pohon itu masih bisa dijangkau, asal mau sedikit usaha. Tapi Cimug sudah menolak mencoba. Ia memilih menyerah, menyalahkan keadaan, dan menenangkan dirinya dengan mengatakan buah itu tidak layak. Padahal, siapa yang sebenarnya tidak layak? Cimug, si ondel-ondel yang lagi berlagak jadi rubah, kini duduk lesu di bawah pohon anggur. Nafasnya ngos-ngosan, bukan karena kelelahan fisik, tapi lebih karena kelelahan mental menanggung gengsi. Dia masih saja menatap buah anggur ungu yang tergantung tinggi, penuh harap sekaligus kesal. Sesekali dia menjulurkan lidah seolah bisa merasakan anggurnya dari jauh. Tapi setelah gagal 2 kali melompat dan tak juga mendapatkannya, hatinya mulai berubah. Bukan cari cara baru, tapi malah mulai cari-cari alasan buat membenarkan kegagalannya. Paling juga asem itu buah, gumam Cimug sambil manyun. Iya, warnanya ungu sih, tapi bisa aja itu ungunya cuma pencitraan. Luarnya manis, dalamnya asem. Gue gak suka yang palsu. Tangannya dilipat di dada. Matanya melihat ke anggur, tapi mulutnya terus nyinyir. Padahal sebelumnya dia sendiri yang kegirangan waktu melihat anggur itu. Wajahnya seperti anak kecil lihat balon. Tapi sekarang,
Karena gagal dapetin, tiba-tiba jadi anti. Sungguh klasik. Mirip gaya sinetron banget. Langit sedikit mendung. Awan putih perlahan menutupi sinar matahari. Angin berhembus lembut menyapu jubah bulu rubahnya yang sekarang tampak kusut karena jatuh berkali-kali. Tapi Cimug tetap tak bergeming. Ia seperti sedang melakukan perenungan besar, padahal isinya cuma keluhan dan pembelaan diri. Buat apa juga dapetin buah yang gak pasti? Lanjutnya dengan suara lirih penuh emosi. Kalau tiap loncat gagal terus, ya berarti bukan rejeki. Mungkin anggur itu memang bukan buat gue. Bisa jadi anggurnya ada racunnya. Atau mungkin anggur itu udah busuk di dalam. Gue gak bisa lihat isi dalamnya. Kan? Nah, daripada dapat penyakit, mendingan gak usah. Dari sisi jalan, lewat dua ondel-ondel kecil lainnya, sebut saja namanya Ucup dan Ajeng. Mereka berdua sedang pulang dari belanja di warung, bawa kantong kresek isi biskuit dan teh celup. Saat melihat Cimug duduk sendiri sambil ngomel-ngomel ke pohon, mereka penasaran. Ucup mendekat sambil melambaikan tangan. Bang Cimug, lagi ngapain tuh duduk sendirian kayak orang patah hati? Ajeng pun ikut nimbrung. Ih iya, bang, itu anggurnya bagus banget loh. Kok gak diambil aja? Ada tangga di belakang lo tuh. Gue sering lihat kakek gue pakai tangga itu buat manen kelapa. Tapi bukannya merasa ditolong, Cimug malah makin naik darah. Gengsinya terlalu besar buat diingatkan. Dia bangkit berdiri dan menjawab dengan nada tinggi tapi sok kalem. Adik-adik, denger ya. Dunia ini penuh tipuan. Anggur itu hanya simbol. Simbol keserakahan. Simbol harapan palsu. Nggak semua yang kelihatan manis itu baik. Kadang yang terlihat indah justru yang paling membahayakan. Ucup dan Ajeng saling pandang. Mereka bingung, antara kagum sama filosofi Cimug atau justru pengen ketawa. Tapi karena sopan, mereka hanya tersenyum dan pamit. Oke deh bang, hati-hati ya, semoga anggurnya cepat jatuh sendiri. Setelah itu mereka berlalu sambil cekikikan kecil. Cimug kembali duduk. Kali ini sambil mengusap dagunya, sok bijak. Dalam pikirannya, dia merasa sedang menasihati alam semesta. Orang-orang gak paham aja, perjuangan tuh gak harus kelihatan. Kadang, kita harus tahu kapan berhenti. Jangan sampai kita terlalu ambisius, nanti malah menyakiti diri sendiri. Padahal, yang dia lakukan bukan berhenti karena sadar, tapi berhenti karena malas. Tapi ia meredam rasa kecewa dengan membuat alasan yang indah-indah. Bahasa kerennya, justifikasi diri. Seperti itulah si Cimug. Daripada mengakui kalau dia gagal karena kurang usaha, dia malah menyerang anggurnya. Daripada malu karena malas, dia memilih merendahkan objek yang tak bisa ia dapatkan. Fenomena ini bukan cuma terjadi di sinetron ondel-ondel loh, tapi juga sering banget kita temui dalam hidup sehari-hari. Banyak orang yang saat tak bisa mencapai sesuatu, langsung menyebut hal itu gak penting, gak bagus, gak layak dikejar. Padahal sebenarnya, mereka cuma belum benar-benar mencoba. Cimug, dalam kepalanya, merasa jadi tokoh utama. Ia yakin semua penonton cerita ini bakal bersimpati. Tapi kenyataannya, kamera justru memperlihatkan betapa lucunya kelakuan dia. Gaya duduknya miring, bibirnya cemberut kayak anak-anak yang gak dibeliin balon. Wajah ondel-ondelnya yang semula gagah jadi tampak menyedihkan. Namun tetap saja, ia terus melanjutkan ocehannya, kali ini sambil menunjuk-nunjuk ke arah anggur. Gue gak butuh lo, teriaknya. Gue bisa beli jus anggur sachet di warung sebelah. Rasanya juga sama, malah lebih praktis. Kalimat ini disampaikan dengan nada keras, tapi penuh luka dalam hati. Karena diam-diam, Cimug tahu bahwa yang ia inginkan sebenarnya bukan hanya anggurnya, tapi rasa keberhasilan saat bisa meraihnya. Sayangnya, ia sudah terlanjur tertelan gengsi. Ia memilih menutupi rasa gagal dengan kata-kata sinis. Seekor kucing kampung tiba-tiba lewat di dekatnya. Kucing itu berhenti sebentar, menatap Cimug yang sedang ngamuk-ngamuk sendiri. Lalu kucing itu melengos, menjilat bulunya, dan pergi begitu saja. Seolah-olah berkata, "Bro, lo ngapain sih? Lebay banget." Tapi Cimug tetap tak tersadar. Ia terus berbicara kepada semesta. Ini semua ujian. Kalau anggur itu memang milik gue, pasti dia jatuh sendiri. Tapi karena dia gak jatuh, berarti dia emang bukan jodoh gue.
Gue ikhlas. Gue ikhlas banget. Beneran? Namun dari nada suaranya, bisa ditebak bahwa kata ikhlas itu lebih mirip tameng daripada keikhlasan sejati. Bahkan setelah itu dia berdiri, mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, mungkin aku belum pantas menikmati anggur ini. Mungkin engkau sedang menguji keikhlasan hamba MU ini." Cimug mulai berakting. Mata melotot, tangan ke dada, dan suara dibuat bergetar. Bahkan soundtrack sedih bisa mulai diputar kalau ini beneran sinetron. Tapi yang paling ironis, semua dramanya itu justru menyembunyikan satu hal kecil. Dia malas naik tangga. Sesimpel itu. Sementara itu, anggur-anggur di atas pohon masih bergelantungan manis, bergoyang pelan diterpa angin. Mereka tidak mengerti kenapa ada ondel-ondel di bawah yang menyalahkan mereka atas kemalasannya sendiri. Mereka hanya ada di sana, menjadi rejeki bagi siapapun yang mau bersusah payah sedikit. Sayangnya, Cimug tak bisa menerima kenyataan bahwa perjuangan itu butuh proses dan pengorbanan. Akhirnya, siang berganti sore. Matahari mulai turun perlahan, sinarnya menguning keemasan. Cimug masih duduk, sekarang lebih tenang. Mungkin karena lapar membuat dia lelah sendiri. Tapi mulutnya tetap belum bisa berhenti. Kali ini dia bilang, "Gue gak makan juga gak masalah. Kadang kita harus melatih diri buat menahan hawa nafsu. Ini latihan puasa." Padahal tadi dia yang paling ngiler lihat anggur. Dan begitulah. Episode ini diakhiri dengan satu pesan penting. Kadang-kadang, rasa asem bukan datang dari anggurnya, tapi dari hatinya sendiri yang belum siap menerima kegagalan dan belajar memperbaiki diri. Cimug bukan gak bisa dapat anggur, tapi dia memilih untuk menyerah, dan menyamarkannya dengan dalih bahwa anggurnya tak layak untuknya. Waktu terus berjalan. Hari berganti. Angin bertiup pelan dari arah timur, membawa bau rumput yang basah dan debu lembut dari jalanan tanah. Di kebun yang sama, pohon anggur yang kemarin jadi pusat drama itu masih berdiri kokoh, tenang, dan tetap penuh dengan buah. Buahnya bahkan kini lebih matang, warnanya makin ungu tua, menggantung berat di cabang-cabang yang mulai menunduk. Anggur-anggur itu seolah menantikan tangan siapa yang mau benar-benar berusaha menggapainya. Dan seperti mengulang adegan kemarin, muncullah sosok Cimug, ondel-ondel kecil berkostum rubah, melangkah malas dengan bahu agak melorot dan wajah mengkerut. Hari ini dia nggak seceria sebelumnya. Tidak ada senyum penuh semangat, tidak ada lompatan-lompatan lucu. Justru, langkahnya lebih mirip orang yang sedang menanggung beban hidup. Ia berdiri lagi di bawah pohon anggur, menatap ke atas dengan pandangan tajam. Tapi kali ini, sorot matanya bukan penuh harap seperti kemarin. Hari ini, matanya penuh dengan kekecewaan dan sedikit rasa iri. Ya, rasa iri yang muncul karena anggur itu masih tetap di sana. Menggoda, tapi tidak bisa ia raih. Seperti bayangan harapan yang terus menggodanya dalam mimpi, namun selalu menjauh saat didekati. "Masih aja lo nongkrong di atas ya?" gumam Cimug kepada buah anggur. "Lo pikir lo siapa? Ratu buah? Kenapa sih lo gak jatuh sendiri? Apa lo pengen bikin orang malu?" Ia melipat tangan, lalu duduk menyandar ke batang pohon. Hari ini dia bahkan tidak mencoba melompat. Ia tahu, 2 kali gagal kemarin cukup jadi alasan untuk tidak mencoba lagi. Tapi bukannya mencoba cara baru atau minta tolong teman, ia malah duduk seperti raja yang ditolak tahtanya, memaki-maki tanpa suara. Dan kemudian datanglah momen yang paling menyakitkan bagi Cimug. Seekor burung kecil hinggap di salah satu cabang pohon. Burung itu bulunya kuning kehijauan, mungil, lincah, dan tampak gembira. Dengan paruhnya yang tajam, burung itu mematuk satu buah anggur. Mematuknya berkali-kali, lalu mencabutnya dan terbang pergi. Buah anggur itu dibawa terbang, jatuh dan dimakan habis tak bersisa. Di hadapan Cimug. Langsung, tanpa sensor. Cimug hanya bisa menatap. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya berkedip pelan. Ia tercekat. "Burung? Burung bisa dapat?" teriaknya sambil berdiri mendadak. "Burung? Burung? Ya Allah, kenapa hidup segini gak adilnya?" Tangannya melambai-lambai ke angin seperti orang yang sedang protes kepada langit. Ia melompat-lompat kecil sambil menunjuk ke arah angin di mana burung itu terbang. Kenapa dia bisa? Emangnya dia bayar pajak? Emangnya dia punya rencana hidup?
Emangnya dia belajar manajemen risiko kayak gue? Enggak, dia cuma burung. Tapi bisa dapat anggur. Sementara gue, ondel-ondel rubah berpendidikan, malah ditolak begitu aja. Cimug menunduk. Ia memukul-mukul tanah dengan tangannya. Sakit, Tuhan, sakit. Kenapa dunia ini gak adil? Kenapa semua yang enak diambil yang punya sayap? Padahal, sayap yang dimaksud bukan soal burung atau enggak, tapi soal mau usaha atau tidak. Cimug lalu mengubah posisinya. Kini ia duduk di atas batu datar di dekat akar pohon, dan mulai berbicara kepada dirinya sendiri dengan nada puitis. Mungkin anggur itu emang buat mereka yang ringan, yang gak punya beban, yang bisa terbang kemana saja. Mungkin gue terlalu berat buat dapetin anggur. Ia menatap langit, dramatis, seperti tokoh utama sinetron yang kena musibah bertubi-tubi. Namun jauh di dalam hatinya, Cimug tahu bahwa semua itu hanya alasan. Bahwa sebenarnya dia bisa juga mencapai anggur itu. Ia bisa saja membawa bangku, atau tangga, atau minta tolong pada Ucup dan Ajeng kemarin. Tapi karena gengsi, ia tidak melakukan itu. Dan sekarang, ketika ada yang lebih gesit mengambil anggur itu lebih dulu, ia malah merasa dunia tidak adil. Betapa sering kita seperti Cimug dalam hidup. Ketika gagal mendapatkan sesuatu, kita menyebut hal itu tidak penting. Tapi saat orang lain mendapatkan yang sama, kita langsung merasa dunia tidak berpihak pada kita. Padahal yang membedakan hanyalah usaha dan kemauan untuk mencoba lebih dari satu cara. Cimug kembali berdiri. Kali ini ia mengambil sebatang ranting dan mulai menulis di tanah. Ia menulis huruf besar, kegagalan nasib buruk. Lalu di bawahnya dia coret dan ganti tulisan, kegagalan konspirasi. Ia terus menulis berbagai teori konspirasi tentang kenapa dia tidak bisa mendapatkan anggur. Mulai dari salah posisi pohon, gravitasi yang tidak adil, hingga kemungkinan bahwa anggur itu sebenarnya hologram yang dipasang untuk menguji kesabaran. Ini pasti settingan, katanya lirih. Gue udah sering lihat di sinetron-sinetron. Dunia tuh cuma ngasih anggur ke orang yang akunnya verified. Sungguh keluh kesah yang tidak masuk akal. Tapi begitulah cara Cimug menyembunyikan rasa irinya. Ia lalu menyalahkan anginnya, awannya, burungnya, bahkan semut-semut yang lewat pun kena omel. Semut, lo lihat kan gue udah usaha, tapi kenapa ya tetep gak dapet? Hah? Semut-semut itu hanya berjalan cepat, seolah-olah menjauh dari aura Cimug yang panasnya melebihi matahari. Dan seperti tak cukup menyalahkan alam, Cimug kini mulai menyalahkan dirinya sendiri. Tapi bukan dengan introspeksi, melainkan dengan self-pity. Ia berkata, gue ini memang ditakdirkan gagal. Mungkin rejeki gue cuma kerupuk kulit. Mungkin buah-buahan mahal bukan level gue. Padahal bukan soal takdir atau kelas sosial. Tapi soal kemauan untuk berjuang dan gak gengsi minta tolong. Kamera memperlihatkan momen sunyi, di mana Cimug hanya terduduk diam. Wajahnya lelah. Matanya kosong. Ia tak lagi marah. Tapi juga tak bahagia. Anggur di atas masih bergoyang lembut, seolah tak terganggu oleh drama di bawahnya. Cimug melihat itu, dan dalam hati, ia bertanya, apa benar, anggur itu gak buat gue? Atau jangan-jangan, selama ini gue yang gak benar-benar mau? Pertanyaan itu menggantung. Tak ada jawaban langsung. Tapi yang jelas, selama ia tidak mencoba lagi, jawabannya tak akan pernah datang. Namun sayangnya, ondel-ondel itu bukannya mencoba mencari jalan lain atau usaha baru yang lebih masuk akal untuk mendapatkan anggur itu, ia malah memilih marah-marah dan meremehkan buah yang tadi begitu ia idam-idamkan. Ia berbalik badan, berkacak pinggang sambil berkicau, anggur itu juga belum tentu manis. Bisa jadi asam, bisa jadi busuk. Lagian aku nggak terlalu pengen juga. Ucapan itu terdengar lucu sekaligus miris. Anak-anak yang menyaksikan pun jadi bingung. Padahal dari tadi si ondel-ondel itu yang paling semangat, paling ngotot, dan paling banyak gaya untuk menunjukkan seolah-olah dia yang paling bisa memetik anggur. Tapi giliran gagal, dia malah merendahkan apa yang dulu dia perjuangkan. Salah satu anak kecil berkomentar polos, kok ondel-ondelnya kayak rubah ya? Kak, tadi ngotot, sekarang malah bilang gak mau. Disinilah inti dari cerita ini makin jelas terpampang. Perilaku si ondel-ondel meniru tepat seperti dalam kisah klasik rubah dan anggur.
ketika ia tak sanggup mendapatkan sesuatu. Bukannya mengevaluasi atau menerima kenyataan dengan rendah hati, ia justru menyalahkan objek yang diinginkannya dan berkata bahwa hal itu memang tidak layak untuk ia miliki sejak awal. Ini adalah bentuk dari cognitive dissonance, atau penyangkalan realita yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Di dunia nyata, banyak dari kita yang bersikap seperti itu. Entah ketika gagal mendapatkan pekerjaan impian, ditolak oleh seseorang yang kita sukai, atau tidak bisa mencapai tujuan tertentu, seringkali kita malah mencari-cari alasan untuk membenarkan kegagalan kita dengan meremehkan tujuan tersebut. Para penonton di pasar malam mulai berdatangan. Mereka melihat si ondel-ondel berulah, mulutnya komat-kamit, matanya mendelik, tangannya mengepal sambil memukul-mukul udara seolah-olah berdebat dengan semesta. Ada yang tertawa geli, ada juga yang geleng-geleng kepala. Salah satu ibu-ibu berkomentar, "Ih, ini si ondel-ondel kenapa sih? Dari tadi dia yang paling ribut mau anggur itu, sekarang malah nyalahin anggurnya. Mirip kayak tetangga saya, Bu." Disambut tawa rombongan ibu-ibu lainnya. Tingkah ondel-ondel ini memang jadi cermin lucu sekaligus menyedihkan dari realitas sosial. Betapa kadang manusia menutupi rasa kecewa dan malu karena gagal dengan cara menyalahkan, mengejek, atau meremehkan hal yang sebelumnya sangat diinginkan. Tak lama kemudian, datanglah seorang ondel-ondel kecil. Seorang bocah yang sejak awal hanya diam dan duduk di pojok melihat pohon anggur. Ia mendekati batang pohon, memutar-mutar badannya yang berhiaskan pita, lalu memanjat batang pendek di samping, mengambil ranting bambu panjang yang ia sambungkan menjadi galah, dan, kling, satu tangkai anggur jatuh ke tangannya. Bocah itu tertawa riang, "Ye, akhirnya dapat juga." Anak-anak lain bersorak. Si ondel-ondel yang tadi sok jago malah makin kesal. Mukanya cemberut, ia pun pura-pura tak melihat. Tapi, sang bocah kecil malah mendekatinya sambil tersenyum dan berkata, "Kak, ini anggurnya, bagi 2 ya." Namun si ondel-ondel yang lebih besar itu malah membuang muka. "Enggak usah, aku juga enggak mau anggur asam." Padahal, saat bocah itu menggigit anggur, tampak jelas raut wajah senang karena rasa anggurnya manis dan segar. Momen ini mengajarkan bahwa kadang kita terlalu cepat menyerah, terlalu cepat menyalahkan keadaan, dan terlalu egois untuk mengakui kekalahan atau belajar dari yang lebih muda atau lebih lemah. Si ondel-ondel besar lebih memilih mempertahankan gengsinya daripada menerima bantuan. Dan itu adalah sifat yang sangat merugikan. Bocah kecil justru menunjukkan sikap rendah hati, telaten, kreatif, dan tulus. Ia berhasil bukan karena kuat atau hebat, tapi karena sabar dan cerdas membaca situasi. Anak-anak yang menonton tertawa dan belajar sesuatu hari itu, bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal kekuatan atau gaya, tapi soal usaha yang cerdas dan hati yang ikhlas. Dan yang paling penting, jangan malu belajar dari siapapun, meskipun mereka lebih kecil, lebih muda, atau lebih diam. Setelah pulang dari kejadian di kebun anggur, ondel-ondel kecil termenung di pelataran rumahnya. Topengnya yang biasanya sumringah kini tampak lesu. Ia duduk di atas tikar anyaman tua sambil memandangi sepatu bot usangnya yang mulai robek di sisi. Di sebelahnya ada boneka kecil dari botol bekas, kawan hayalan yang biasa diajaknya curhat kalau lagi kesepian. Sambil memainkan boneka itu, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, "Apa aku ini kayak rubah tadi ya? Bilang anggur itu asam padahal sebenarnya aku cuma nyerah duluan." Kalimat itu bergema di benaknya berulang-ulang. Hatinya tak tenang. Keesokan harinya, ondel-ondel memberanikan diri untuk kembali ke kebun itu. Tapi bukan untuk mencuri atau mencari kesempatan lain. Ia justru ingin menemui si kakek penjaga kebun dan minta maaf. Di tengah langkahnya yang pelan menyusuri jalanan kampung, ia bertemu anak-anak kecil yang masih menertawakannya soal kemarin. Namun kali ini ia tak membalas ejekan itu. Ia hanya menunduk dan tetap melangkah. Ketika akhirnya sampai di pagar kayu kebun anggur, ia mengucapkan salam dengan lirih, "Assalamualaikum, Kek." Sang kakek tua yang sedang menyapu dedaunan menoleh pelan, lalu tersenyum lembut, "Waalaikumsalam, kamu datang lagi." Dengan mata berkaca-kaca, ondel-ondel menceritakan bahwa ia merasa bersalah telah mencibir anggur yang tidak bisa ia raih. "Saya baru sadar, Kek. Saya dulu suka bilang anggurnya jelek, padahal saya sendiri yang malas usaha. Saya nyerah sebelum mencoba cara lain," ujarnya dengan nada rendah hati. Sang kakek meletakkan sapunya, lalu duduk bersila mengajak ondel-ondel duduk di sampingnya. "Nak, kamu tahu, dalam hidup ini, banyak yang gagal bukan karena nggak bisa,
Tapi karena menyerah di tengah jalan, tutur sang kakek sambil menepuk bahu ondel-ondel. Sang kakek bercerita bahwa dulu dia juga suka menyerah ketika masih muda. Pernah gagal bertani, gagal jualan kue, bahkan ditipu rekan usaha. Tapi karena dia terus mencoba dan memperbaiki niatnya, Allah akhirnya memberi jalan dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya, jangan pernah meremehkan kegigihan, katanya sambil menunjuk ke arah anggur yang kini sudah matang di pohon. Anggur ini manis, tapi hanya yang sabar dan sungguh-sungguh yang bisa merasakannya. Mendengar nasihat itu, ondel-ondel pun bertekad untuk berubah. Ia pulang ke rumah dengan langkah mantap, membulatkan tekad untuk tidak lagi menyalahkan keadaan atau lari dari kenyataan. Beberapa minggu kemudian, ondel-ondel terlihat lebih rajin. Ia ikut membantu membersihkan mushola, belajar memahat kayu dari Pak RT, bahkan membantu ibunya jualan kue di pasar. Perlahan tapi pasti, dia mulai dipandang positif oleh warga. Anak-anak yang dulu menertawakannya, kini mulai akrab dan mengajak bermain. Dan suatu sore yang cerah, sang kakek penjaga kebun anggur datang ke rumahnya, membawa sebuah keranjang anggur segar. "Untuk kamu, ondel-ondel, karena kamu tidak menyerah dan belajar jadi lebih baik," ujarnya. Ondel-ondel menerima anggur itu dengan penuh haru. Akhirnya, tanpa harus mencuri atau berbohong, ia bisa mencicipi manisnya anggur, buah dari usaha, kesabaran, dan kejujuran. Ia tersenyum, dan dalam hati berbisik, ternyata anggurnya memang manis. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di akhir kisah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Karena dengan bersholawat, insya Allah hidup kita jadi penuh berkah, hati tenang, dan urusan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala. Pesan penting yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah, jangan pernah cepat menyerah. Jangan meniru sikap si rubah atau si ondel-ondel yang dulu bilang, anggurnya asam, hanya karena nggak bisa meraih apa yang dia inginkan. Yuk, kita semua belajar untuk sabar, terus berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Karena janji Allah itu pasti, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Buat yang berhasil menjawab pertanyaan kuis di kolom deskripsi tadi, insya Allah akan kami doakan semoga Allah mudahkan kalian memiliki rumah mewah penuh berkah, yang cukup untuk keluarga, penuh cahaya, dan jadi tempat ibadah yang nyaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang jawabannya belum tepat, jangan sedih ya. Kalian tetap kami doakan agar selalu sehat, panjang umur, dan dilindungi Allah dalam setiap langkah. Yuk tuliskan juga di komentar, kalian berasal dari kota mana? Dan jangan lupa request judul apalagi yang pengen kalian tonton tentang kisah ondel-ondel. Apakah kisah petualangan, kisah inspiratif, kisah sejarah, atau kisah lucu sehari-hari? Semoga semua penonton channel ini dilimpahkan rizki yang banyak, halal, dan barokah. Khususnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad, semoga Allah beri kita semua jalan rezeki yang mudah dan cukup untuk dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa senyum, sholawat, dan semangat.